itu semua mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama belajar dalam serial yang baru ini untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dengan tema hari ini adalah ajarku untuk mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Kita mau sama-sama untuk belajar duduk diam mendengarkan apa yang sebenarnya Tuhan mau firmankan melalui setiap daripada kita. Yes. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama mendengarkan suara Tuhan. Kita mau sama-sama melihat apa yang mungkin tidak bisa kita lihat saat ini. Yes. Tapi kita mau percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah sungguh Allah yang luar biasa. Kita mau sama-sama menyatakan. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar apa? Dan tak pernah didengar telinga
mau menenangkan setiap hati kita. Kita mau tertuju kepada Dia. Dia biarlah hadir pada pagi hari ini di tempat ini, memasuki setiap hati kita yang rindu akan kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Sungguh kami bersyukur Bapa kalau kami boleh ada pada pagi hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Kami percaya bahwa ini bukan sebuah kebetulan Bapa, tapi Engkau sendiri yang memanggil setiap daripada kami. Engkau sendiri yang ingin bekerja dan berkarya di dalam hidup kami. Sebab hanya yang Kau perbuat di dalam hidup kami, mungkin kami tidak paham Tuhan. Tapi saat ini kami ingin sungguh percaya kepada
kasih Tuhan, bahwa Engkau telah melawat setiap daripada kami. Engkau yang menuntun jalan kami saat ini. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini secara bergantian ungkapkan setiap rasa syukur kalian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Perlindungan-Mu sungguh nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu hingga Engkau mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. 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 Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan, yang boleh kami terima untuk hari demi hari Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur, kami bersyukur. Syukur, kami bersyukur. Syukur Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah. Dia adalah Allah yang tak pernah henti-hentinya untuk menyediakan setiap apa yang kita perlukan. Meskipun di dalam lembah yang gelap,
diam, dia ada selalu untuk bagi kami. Amin. Ajar terus kami untuk berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami terus melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam nama yang sejati. Hidupku hanya untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Yes, sungguh ajar kami terus berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ajarku berdiam Dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam nama yang sejati. Hidupku hanya untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanya untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan setiap nafas kami menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sungguh hidup kami hanyalah bagi-Mu Tuhan. hidupku. Hanyalah untuk-Mu. Katakan bersama-sama. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku Yes. Menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari kita mau sama-sama mengatakan, hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sungguh ajar kami berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Yes, sungguh ajar kami berdiam Tuhan untuk terus dekat di dalam hadirat-Mu, di dalam hati-Mu yang suci, yang kudus. Dan biarlah saat ini Tuhan kami mau terus menyembah Engkau. Kami terus ingin meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah setiap nafas kami Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin Tuhan. Hanya biarlah kerajaan-Mu yang besar. Saat ini kami ingin masuk di dalam hadirat-Mu, membawa
setiap hati kami yang rindu untuk kasih. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Yes, benar Yesus. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ini kami ingin menyembah Kau Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu
Dan biarlah pada siang hari ini Tuhan, kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah setiap hati kami, buka setiap pikiran dan telinga kami, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu. Agar biar Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang melawat setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini, Bapak. Kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah rahmat-Mu terus Kau curahkan atas setiap kami. Sehingga setiap kami boleh duduk dengan diam dan membuka hati kami. Kami membuka hati kami lebar-lebar. Biarlah Engkau berkarya saat ini. Sehingga kami semua boleh merasakan bahwa kami adalah anak-anak yang Kau kasihi. Dan kami boleh semakin bertumbuh untuk juga semakin mencintai Engkau. Berbicaralah ya Bapa melalui hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu ini. Dan aku serahkan tubuh jiwa rohku di dalam tangan kasih-Mu. Dan seluruh umat yang hadir di tempat ini di dalam tangan kuasa-Mu. Sehingga roh-Mu yang bekerja atas kami semua saat ini. Sehingga segala sesuatu yang terjadi pada siang hari ini ada di dalam rencana-Mu. Di mana Engkau mencintai kami dan Engkau mempunyai rancangan yang baik untuk setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Semua doa yang kami mohonkan dengan perantaraan putra Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Oh, gelas botol cilik ae. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum mengenal saya. Saya Lani Irawan, saya dari Paroki Kristus Raja Surabaya, daerah timur ya Bapak Ibu, jarang ke daerah barat ya. Saya dari Paroki Kristus Raja Surabaya. Saya dikaruniai seorang suami, 3 orang putri, anak saya putri semua 3 ya. Tapi sudah punya menantu semua 3 ya. Sudah punya cucu juga 3. Ya Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau bersama-sama, kita mau belajar dengan tema kita sepanjang bulan ini adalah serial kehidupan doa anak Tuhan. Serial doa kehidupan anak Tuhan. Seringkali kita lupa bahwa kita adalah anak-anak Allah. Betul enggak Bapak Ibu? Betul ya. Buktinya apa? Kok betul? Ya, buktinya apa? Buktinya setiap kali ketika kita mengalami segala sesuatu permasalahan dalam hidup, kekhawatiran, ketakutan, ya, kita berlebihan di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Ketakutan dan kekhawatiran itu biasa, Bapak Ibu. Setiap orang normal pasti ada rasa takut dan khawatir. Tetapi seringkali kita itu dibelenggu dengan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Sehingga ini menunjukkan bahwa kita adalah bukan lagi merasa menjadi anak-anak. Contohnya, ketika saya kecil TK itu, saya anak paling bungsu. Ketika kakak-kakak saya sekolah semuanya saya di rumah sendirian dengan mama saya ini paling takut sendirian. Karena saya sering diceritain sepupu saya itu ditakut-takutin. Sehingga saya sering berpikiran yang negatif. Seolah-olah nanti di situ ada ini dan itu, sehingga saya takut sekali. Dan saya sering kali ngikuti mama saya, pegang dasternya mama saya pagi hari itu. Tetapi Bapak Ibu, ketika malam hari dan lampu mati di rumah saya itu rumah kuno dulu besar ya. Saya tidak takut dan menjerit ketika saya bersama-sama dengan ibu saya, dengan mama saya. Karena apa? Karena saya percaya mama saya mencintai saya. Sehingga dalam keadaan gelap pun sekalipun, saya tidak merasa takut karena ada mama saya. Maka Bapak Ibu, melalui kehidupan doa itu bagi saya adalah tali pusar. Ya, kalau seorang bayi tidak dihubungkan dengan tali pusar dengan ibunya, maka bayi itu tidak bertumbuh. Ya, dia mati.
Maka tali pusar itu pun dibutuhkan oleh kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga kita benar-benar tumbuh sebagai anak-anak Allah. Kita mempunyai kehidupan doa yang benar. Sehingga kita benar-benar merasakan kehadiran Allah yang sungguh nyata dalam hidup kita. Ya, maka pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar dengan tema ajarku melakukan kehendak-Mu. Ini sini tengah. Ya. Ya, tema pagi hari ini adalah dari ajarku melakukan kehendak-Mu ya Bapak Ibu. Tema ini kalau saya lihat, saya belajar dari Daud ya, dari Mazmur. Ini Mazmur ditulis oleh Daud. Mazmur 143 ayat 10 mengatakan apa? Kita baca bersama-sama. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya, ini adalah doa. Kalau Bapak Ibu baca di Mazmur 143, ini adalah doa dari Daud. Gimana Daud itu kok bisa berdoa seperti ini? Dia mengatakan, ajar aku Tuhan melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, dia katakan. Kiranya roh-Mu yang baik itu yang menuntun aku di tanah yang rata. Ya, Daud begitu percaya kepada Allah. Bagaimana kehidupan Daud sebelumnya? Karena Mazmur ini ditulis adalah pada saat Daud menjadi raja. Bagaimana kehidupan Daud muda, Daud kecil? Ya, kita mau lihat dari 1 Samuel 17 ayat 34 sampai dengan 37. Kalau kita lihat Daud itu adalah penggembala, ya. Dia adalah penggembala dan ketika terjadi perang itu Daud tidak ikut perang dengan kakak-kakaknya karena dia kecil, ya, dia mengembalakan kambing domba ayahnya Isai. Di dalam 1 Samuel 17 diceritakan bahwa saat itu Goliat itu menantang tentara Israel, ya. Dia katakan, Goliat katakan kepada tentara Israel, ayo 1 lawan 1, siapa yang berani sekarang ayo melawan aku. Kalau aku kalah nanti bangsa Filistin akan terus mengikuti engkau, tetapi kalau engkau kalah semua akan ikut kepadaku. Dia katakan seperti itu. Dan begitu takutnya tentara Israel ketika melihat Goliat yang besar, Goliat yang seolah-olah gagah perkasa, Goliat yang begitu menakutkan, mereka sangat takut. Dan saat itu Daud disuruh ayahnya Isai untuk pergi membawakan bekal untuk kakak-kakaknya yang ikut berperang. Dan saat Daud datang di barisan tentara Israel, Daud juga mendengar ketika Goliat berkata dan menantang pasukan Israel. Dan pasukan Israel itu menjadi sangat takut dan lari sampai, ya, dikatakan dan berlari. Menggambarkan betapa takutnya tentara Israel menghadapi Goliat. Dan akhirnya di ayat 32 sampai 37 dikisahkan, Daud mendapati Saul dan dia katakan, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud datang kepada Saul dan dia katakan, hambamu ini akan datang melawan orang Filistin itu. Kalau kita baca dari Samuel 17:34 17:34 sampai 37 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, ingat ya, dengarkan baik-baik, yang pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu.
Sehingga Saul berkata apa? Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu, bagaimana Daud bisa mengatakan Tuhan yang akan juga menolong dia, melepaskan dia? Ketika Daud menjadi gembala, dia ada sendirian di tempat yang sunyi. Daud membina relasi dengan Tuhan. Daud mempunyai kehidupan doa dalam kehidupan sehari-hari. Dia bukan hanya mengembalakan domba, tergambar daripada Daud tadi memainkan alat pujian. Dia bukan hanya dia menunggui dombanya, tetapi dia juga berdoa, dia membina relasi dengan Tuhan. Ya, sehingga ketika dia menghadapi ancaman, ya, gembala itu harus berdiri, ya, melindungi domba-dombanya, ya. Ketika dia menghadapi ancaman, dia pun berani, meskipun dia digambarkan Daud itu imut-imut, ya, mukanya merah, tampan, ya, kecil, tetapi dia berani menghadapi singa, harimau atau apapun yang mengancam domba-dombanya. Maka dia katakan kepada Saul, Tuhan akan menolong dia. Sehingga dia tidak takut. Jangan engkau tawar hati, dikatakan Daud kepada Saul. Maka hambamu ini akan datang untuk menghajar orang yang tidak bersunat itu. Ya, artinya Daud sudah mempunyai relasi dengan Tuhan sejak mudanya. Ya, sehingga dia tidak takut lagi untuk melawan Goliat. Nah, Bapak Ibu, bagaimana saat ini kita mau belajar dapat memiliki kehidupan doa seperti Daud yang mengatakan kepada Tuhan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Bagaimana kita akan melihat apa saja sebelumnya arti daripada doa itu sendiri. Dikatakan oleh Santa Teresia Lisieux, doa adalah ayunan hati, suatu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah kegembiraan. Sederhana doa itu. Ya, Santa Teresia Lisieux hanya menggambarkan ayunan hati, suatu pandangan sederhana ke surga. Ya. Satu seruan syukur. Jadi ketika kita bersyukur, ya, ketika kita merasakan kasih Tuhan dalam kegembiraan itu adalah doa. Dan Santa Teresia Avila mengatakan apa? Doa tidak lain adalah suatu persahabatan yang sangat akrab di mana kita berbicara kepada Tuhan secara sederhana. Dari hati ke hati tanpa banyak kata, tetapi penuh cinta seperti seorang sahabat. Ya, artinya sebagai sahabat yang saling mengasihi ketika bertemu, bercerita satu dengan yang lain, digambarkan sebagai satu persahabatan doa itu. Ya. Dan Santo Gregorius dari Nazianze mengatakan apa? Doa itu seperti mengingat Allah lebih sering daripada bernafas. Bapak Ibu coba ditutup hidungnya sekarang Bapak Ibu. Berapa lama Bapak Ibu bisa tahan tidak bernafas? Berapa lama Bapak Ibu? Hah? 2 menit. Ya. Berarti sangat butuh bernafas Bapak Ibu ya. Nah, Santo Gregorius mengatakan mengingat Allah lebih sering daripada bernafas. Berarti kita sangat membutuhkan terus-menerus mengingat Allah. Artinya apa? Kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Artinya kita terus menyadari bahwa Allah yang maha hadir itu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Kapanpun kita berada, saat apapun kita berada, Dia Sang Ilahi yang maha hadir, hadir bersama dengan kita. Sehingga dikatakan melalui kehadiran Allah kita semakin menyadari bahwa aku membutuhkan Engkau Tuhan. Ya, itu adalah dikatakan oleh Santo Gregorius dari Nazianze. Dan dari Katekismus Gereja Katolik, ya, butir 2565 dikatakan, doa adalah hubungan yang hidup antara anak-anak Allah dengan Bapa bersama Yesus Kristus putranya dan dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Dikatakan hubungan yang hidup
dari anak-anak Allah dan Bapanya. Artinya doa itu adalah apa? Relasi, komunikasi ya antara anak-anak Allah dengan Bapanya yang di surga. Hubungan yang hidup. Artinya kita seringkali bercakap-cakap dengan Bapa kita yang di surga. Ya, bukan hanya satu arah kita yang terus ngomong atau Bapak surgawi yang terus ngomong ke kita, tetapi kita bercakap-cakap, hubungan yang hidup antara anak-anak Allah dengan Bapanya yang di surga, ya, dalam kesatuan dengan putranya dan dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Doa, jadi intinya doa itu apa Bapak Ibu? Ya, kita baca bersama-sama. Doa adalah persekutuan yang hidup dengan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ya. Persekutuan yang hidup. Dikatakan persekutuan berdasarkan hubungan kasih, kerendahan hati, ketulusan dan kelepasan. Ya. Artinya persekutuan berdasarkan kerendahan hati itu semakin apa? Kita semakin menyadari bahwa aku adalah anak-anak Allah. Aku adalah anak-anak Allah yang rapuh tetapi anak-anak Allah yang dicintai Allah. Anak-anak Allah yang meskipun aku berdosa tetapi Allah tetap mencintai aku. Ya, dengan segala kelepasan. Jadi ketika kita dalam keadaan doa, pikiran kita juga tidak memikirkan hal-hal yang lain. Tetapi kita mempunyai juga balas cinta kepada Allah. Ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu tahu, biasanya kalau kita berdoa itu kita merasakan aku yang berusaha untuk berdoa. Betul Bapak Ibu? Aku harus menyediakan waktu untuk berdoa, aku yang berusaha. Betul Bapak Ibu ya? Sebetulnya di balik itu dikatakan doa itu merupakan anugerah atau rahmat Allah. Ya, sehingga doa itu bukan karena hasil usaha manusia semata-mata, aku mau berdoa bukan semata-mata itu, tetapi sebetulnya Allah sudah mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita itu mempunyai keinginan, kerinduan untuk berdoa. Jadi Allah mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan kita. Ya, ini digambarkan seperti pada saat Yesus disalib. Ketika Yesus disalib, Yesus katakan pada waktu itu aku haus. Ya, artinya apa? Aku haus untuk menyelamatkan semua orang. Aku haus untuk bersekutu dengan semua orang. Ya, sehingga benar-benar itu adalah inisiatif Allah. Yesus yang haus, Yesus yang rindu, Allah yang rindu untuk bersekutu dengan kita. Karena Allah rindu kita semua mengalami kebahagiaan. Allah rindu kita semua mengalami keselamatan yang berasal daripada Allah saja, ya. Dan oleh karena itu dibutuhkan apa Bapak Ibu? Keterbukaan hati kita sebagai manusia, ya. Karena kita kan bukan robot ya Bapak Ibu. Kalau robot di setel, dia harus tunduk diem. Iya Tuhan, silakan berbicara. Saya robot di sini menunggu Anda berbicara. Nah itu robot, ya. Tetapi kita adalah anak-anak Allah yang diberi kebebasan, ya. Karena Allah begitu mencintai kita, diberi kebebasan. Sehingga kita bukan di setel, tetapi dengan sungguh hati aku mau datang kepadamu Tuhan. Nah ini harus dibentuk daripada apa seperti Daud tadi. Daripada doa kita yang sehari-hari. Ya, sehingga semakin lama kita mengenal dan semakin lama kita itu punya kerinduan untuk terus datang kepada Tuhan, mengalami persekutuan. Ya, jadi dibutuhkan keterbukaan hati kita. Diperlukan kemauan untuk merespon panggilan Allah. Ya, keterbukaan hati adalah kunci menerima karunia Allah. Ya, jadi kalau kita artinya keterbukaan hati itu kita siap saat ini berdoa, kita mau diam, kita menunggu juga Allah berbicara. Ya, itu adalah kita siap untuk menerima karunia Allah. Manusia berperan aktif. Ya, jadi Allah itu selalu kalau Bapak Ibu lihat hujan. Selalu hujan itu istilahnya dicurahkan kepada kita, ya. Tetapi apakah kita membuka hati untuk menerima karunia Allah itu? Seperti botol ini Bapak Ibu. Botol ini kalau tertutup, disiram air ya tidak bisa masuk airnya, betul Bapak Ibu? Maka kalau botol ini terbuka, disiram dengan air rahmat itu bisa masuk memenuhi botol itu.
Ya, jadi kita harus menyediakan hati kita, terbuka hati kita. Dan dikatakan ketika kita membuka hati, rahmat Allah bekerja dalam setiap langkah doa kita. Artinya ketika kita membuka hati, kita mau menyediakan diri kita berhadapan dengan Allah, ya, maka rahmat Allah bekerja di dalam keadaan saat-saat itu, sehingga apa? Terjadi relasi yang intim. Ya. Terjadi semakin erat hubungan antara kita dan Allah. Ya. Contohnya, ya. Kalau dulu saya awal-awal, dulu kecil, ya. Saya sekolah di sekolah Katolik dan saya biasa juga hidup dalam keluarga Katolik, dididik untuk berdoa setiap hari-hari. Ya. Maka saya juga berdoa sehari-hari. Tetapi mungkin saat itu doa saya itu belum lagi seperti yang dikatakan ini dengan hati terbuka, ya. Doanya hafalan. Ya, dengan hafal Salam Maria, Bapa Kami, dengan hafalan diucapkan begitu saja. Ya. Sehingga saat itu saya juga tidak punya relasi intim dengan Allah. Ya. Sehingga kalau saya mengalami suatu masalah, saya berpikir, oh Allah ini jahat. Tuhan ini menghukum saya. Ya, saya mengalami masalah, ya. Tetapi berbeda dengan ketika saya sudah bertumbuh, saya mulai menyadari, saya mulai membaca firman, ya, saya mulai menyadari bahwa Allah itu mencintai saya. Maka ketika saya berdoa, bukan lagi dengan sekedar, padahal sama doanya. Istilahnya misalnya, saya doa Salam Maria, dulu ya Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, gitu aja. Tetapi ketika saya mulai bertumbuh, ya, saya mengatakan doa itu bukan lagi dengan cepat, tetapi saya menghayati setiap kata. Ya, begitu pula dengan doa Bapa Kami. Ketika di gereja kan setiap minggu kita misa berdoa Bapa Kami. Itu bukan hanya sekedar Bapa Kami ada surga dimuliakan namamu, dulu sekedar itu. Sambil lalu saya mikir yang lain-lain. Ya, nanti pulang makan apa setelah misa, ya. Tetapi ketika saya mulai bertumbuh, saya benar-benar mengatakan Bapa Kami dan saya merasakan bahwa aku berbicara dengan Bapakku yang di surga. Ya, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Benar-benar saya katakan dengan hati. Ya, dan berilah kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu benar-benar ada dalam hati saya dan saya mau melakukan. Tuhan, aku juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada aku. Ya, benar-benar ada relasi, ada dialog. Meskipun doa itu saat itu saya katakan dengan kata-kata yang ada di dalam rumusan doa-doa Bapa Kami yang diajarkan kita kepada kita sejak kecil. Ya, itu bedanya. Contohnya relasi yang intim. Ya, seperti itu. Nah, digambarkan oleh Kardinal Suharyo, ya, dalam pengajaran beliau dikatakan doa itu adalah dialog, ya, dialog personal kita dengan Tuhan. Kalau dialog itu artinya apa, Bapak Ibu? Saya ngomong Bapak Ibu juga dua arah, ya, dua arah. Jadi dialog personal. Personal artinya apa? Antara aku dengan Dia, antara aku sebagai anak Allah dengan Bapakku yang ada di surga. Secara pribadi, ya, personal dikatakan. Seperti digambarkan ketika Yesus berjumpa dengan wanita Samaria. Pertama, wanita Samaria itu hanya menyebut Yesus sebagai rabi, dikatakan, ya, di Yohanes bab 4, rabi. Tetapi dalam dialog dengan Yesus selanjutnya, pada akhirnya dikatakan, dia mengatakan bukan lagi rabi tetapi apa? Tuhan. Artinya ada perubahan, pengenalan. Kalau dia dulu sekedar kenal, tetapi sekarang lebih mengenal lagi dan dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Sehingga dikatakan apa? Dia mengenal Yesus di dalam doa, ya, secara personal itu kita mengenal Yesus, mengalami Yesus dan akhirnya membiarkan Yesus yang kita kenal itu hidup di dalam diri kita. Ya, itu adalah digambarkan dalam doa itu seperti apa?
Doa itu adalah semakin kita mengenal dan akhirnya kita tahu dia bukan sekedar juru selamat yang dikatakan orang-orang secara teoritis, tetapi dia adalah benar-benar juru selamat yang saya yakini dia pasti dapat menyelamatkan hidupku. Di dalam doa kita menyadari bukan sekedar kita berdoa berkata-kata dengan Bapa di surga, tetapi kita dengan yakin menyadari bahwa dia adalah Bapakku yang sungguh mencintai aku. Ya, meskipun keadaan orang lain tidak mencintai aku, tetapi ketika aku berdoa, aku berjumpa dengan Bapakku di surga yang sungguh mengasihi aku. Ya, ada perubahan, ada mengenal semakin mendalam. Ya. Nah, dikatakan indikator doa yang benar, ya, indikatornya. Jadi banyak orang ini tidak menghakimi ya. Tapi banyak orang sudah berdoa tetapi tidak mengalami perubahan sikap istilahnya. Ya, seperti itu. Ini dikatakan indikator yang benar dalam doa apa? Orang yang berdoa semakin mengenal diri sendiri. Artinya apa? Saya sendiri secara pribadi, saya ini tukang ngomel. Ya. Tukang ngomel, tukang mengeluh, ya, biasanya itu. Ya. Tetapi ketika saya mempunyai doa pribadi, maka saya mengenal diri saya. Dan saya merasakan itu tidak patut untuk saya lakukan. Saya semakin mengenal diri saya, ya, kerapuhan-kerapuhan saya, ya, sehingga saya mulai lagi untuk apa? Berusaha untuk semakin diubahkan, semakin berjuang untuk menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga bertumbuh dalam pengembangan yang benar akan misteri Allah, semakin terbuka kepada Allah. Sehingga melalui doa pun kita itu semakin terbuka kepada misteri Allah. Kita semakin, kalau dulu sekedar ya pokoknya Tuhan, seperti yang tadi saya katakan. Ya, saya tahu dulu ketika SD bahwa ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, Yesus yang disalib untuk menyelamatkan dosa-dosa kita, ya saya tahu. Ya, tetapi dalam doa sehari-hari, dalam pertumbuhan doa, maka seperti tadi saya katakan, saya tidak lagi cuma tahu tentang Yesus, tetapi saya semakin mau menyerahkan hidup saya di dalam tangannya. Saya semakin merasakan, mengalami bahwa saya percaya bahwa Yesuslah penyelamatku, bukan hanya menyelamatkan untuk kehidupan saya saat ini, untuk hidup kekal, tetapi saat ini dia bisa menyelamatkan seluruh hidup saya. Sehingga melalui doa-doa pribadi yang saya lakukan dengan rutin, Tuhan juga pulihkan keadaan keluarga saya. Ya, semuanya dipulihkan. Ya, kalau dulu agak berantakan istilahnya, komunikasi yang kurang baik, maka melalui doa pribadi, melalui relasi pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan juga pulihkan kehidupan keluarga saya. Nah, akhirnya Bapak Ibu dikatakan semakin intim kita berdoa, kita mengalami kesadaran siapakah aku di hadapan Allah dan siapakah dia saat ini yang ada di hadapanku. Ya. Jadi kita semakin menyadari aku ini siapa di hadapan Allah. Dan Santa Teresa mengatakan, menggambarkan bahwa keadaan ini sebagai doa persatuan dengan Allah. Ya. Memberikan diri kita secara total kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya kehendak kita kepada kehendaknya. Ya. Sehingga seperti tadi saya katakan, kesadaran siapakah aku di hadapan Allah, yaitu kesadaran semakin menyadari bahwa aku adalah manusia yang rapuh tetapi begitu dicintainya. Meskipun aku dalam keadaan tidak layak, dilayakkan. Ya, istilahnya digambarkan kalau kita itu dalam keadaan kotor seperti anak bungsu yang sudah pergi berbau babi, tetapi bapak itu menunggunya. Dan ketika anak itu datang tidak bilang, aduh najis nak, kamu tuh kok bau babi sih nak, sorry ya nak, mandio dulu nak. Enggak Bapak Ibu, tetapi ketika justru dikatakan, sejak dari jauh ketika bapaknya melihat anaknya itu datang, ayahnya datang menghampiri dia dan memeluk dia. Ya,
Dan dia katakan, ambillah baju yang terbaik, cincin semua, dikembalikan martabatnya sebagai anak Allah. Ya, maka di dalam doa kesadaran siapakah aku di hadapan Allah dan siapakah Dia yang saat ini ada di hadapanku itu terus muncul. Bah, saat ini aku berhadapan dengan Bapakku yang sungguh mengasihi aku. Saat ini aku berhadapan dengan Allah yang sungguh kuasa. Saat ini aku berhadapan dengan Allah yang sungguh ingin menyediakan segala yang kubutuhkan. Allah yang inginkan aku bahagia. Ya, itu adalah kesadaran yang timbul ketika kita setia di dalam doa pribadi kita. Maka dicontohkan dalam 1 Tawarikh ya 14:8-16 ya, saya tidak tayangkan, saya hanya ceritakan. Ini adalah kisah Daud ketika Daud pertama kali menjadi raja. Ya. Ketika Daud pertama kali menjadi raja, maka orang Filistin mengatakan ya, ayo kita serang bangsa Israel ya, karena Daud sekarang menjadi raja. Maka dikatakan ketika itu Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Dan apakah engkau menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Firman Tuhan kepadanya, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan dikatakan Daud melakukan seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan akhirnya mereka mengalahkan tentara Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Bapak Ibu, Daud bukan semena-mena dia mengatakan, oh aku sudah jadi raja, ada yang menyerang, tak serang balik. Dulu aku ngelawan Goliat bisa kok, pasti sekarang aku bisa. Tidak semerta-merta dia berkata seperti itu, tetapi dia selalu berkata kepada Tuhan. Artinya apa? Dia membina relasi dengan Tuhan, dia berkomunikasi dengan Tuhan, dia tanya kepada Tuhan. Ya, dan dia mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia mau melakukan dengan apa yang Tuhan inginkan ya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, pada suatu saat ketika saya berdoa pribadi dan saya merenungkan Daud, saya biasanya berdoa dengan membaca firman Tuhan ya. Ketika saya merenungkan kehidupan Daud, saya merasakan Daud ini adalah luar biasa. Setiap perang dia dibimbing dan dia menang. Meskipun dikatakan tentaranya jumlahnya kecil sedikit, tetapi dia dapat mengalahkan tentara yang begitu banyak. Dia mengalahkan Goliat, itu menjadi inspirasi bagi saya. Dan ketika itu Tuhan bertanya kepada saya, ketika saya merenungkan, apakah aku mencintai Daud lebih besar daripada aku mencintai engkau? Bapak Ibu kalau tanya seperti itu dijawab apa Bapak Ibu? Kira-kira dijawab apa? Iya Tuhan, engkau mencintai Daud lebih atau gimana Bapak Ibu? Gimana? Kalau Tuhan tanya apakah aku mencintai Daud lebih besar daripada aku mencintai engkau? Gimana Bapak Ibu? Dijawab apa Bapak Ibu? Hah? Tidak. Ya, setuju Bapak Ibu? Jawab tidak katanya. Setuju? Kok ragu-ragu ya? Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju ya. Karena apa? Saya juga jawab tidak Tuhan. Karena saya percaya Allah itu Allah yang maha adil. Ya, dia adil. Dia mencurahkan rahmat-Nya tidak pilih-pilih, tetapi dia terus curahkan rahmat-Nya kepada siapapun. Meskipun kita tidak baik tetap dicurahi rahmat, ya. Dan pada saat itu saya jawab, tidak Tuhan. Engkau juga mencintai aku sama seperti engkau mencintai Daud. Dan Tuhan katakan lagi mengingatkan saya, engkau lihat betapa Daud berhasil dalam kehidupannya, dalam penyertaanku. Karena apa? Saya mulai menyadari karena Daud mengikuti terus apa yang menjadi kehendak Tuhan. Daud terus berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Daud terus bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Dan itulah adalah pelajaran pertama bagi saya. Dan pada saat itu juga di kantor saya mendapat tiket, Bapak Ibu ya. Saya bekerja di sebuah kantor yang dimana di kantor itu memakai mesin-mesin dari Jerman. Ya. Saat itu ada pameran mesin di Jerman, maka kantor kami diberikan satu tiket.
Nah ketika diberi satu tiket sama bos saya diberikan ke suami saya kerja sama suami saya satu kantor. Dan ketika diberikan ke suami saya bilang ke saya, ayo ikut kita ke Jerman lagi, ini kedua kali, dulu kami pernah berdua berangkat dan kami ke Lourdes waktu itu. Mau enggak kamu ikut, sekalian kita ke Lourdes lagi. Saya bilang, enggak kalau ikut nanti kan bayarnya waktu itu 3.200 euro, banyak juga bagi saya. Terus dia bilang, iya enggak apa-apa, kita nanti ke Lourdes lagi. Saya bilang, eman. Terus saya ingat, wah aku mau belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka saya bilang sama suami saya, yuk kita berdoa aja. Apa yang menjadi kehendak Tuhan kita lakukan. Maka sejak hari itu saya berdoa. Doa saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau izinkan aku pergi ikut lihat pameran, aku mau ke Lourdes lagi, aku terima kasih Tuhan, saya terima kasih. Tapi saya pinginnya enggak bayar Tuhan, karena besar ongkosnya 3.200 itu saya punya uangnya Tuhan, tapi itu tabungan untuk anak saya sekolah. Saya berdoa seperti itu. Tetapi Tuhan, kalau Engkau menyuruh saya membayar dengan uang saya, meskipun itu berat bagi saya akan lakukan Tuhan. Tapi tolong Tuhan, beri saya kekuatan. Karena saat itu kan saya tidak rela, jadi saya minta beri kekuatan supaya saya mampu untuk mengambil keputusan dan saya akan bayar. Dan singkat cerita Bapak Ibu, saya doa beberapa minggu, hati saya tetap tidak rela. Jadi artinya saya tidak mempunyai kekuatan dan saya putuskan, artinya saya mengambil keputusan untuk tidak ikut. Dengan istilahnya saya tidak berat hati, saya memutuskan saya enggak ikut. Dan singkat cerita, semua paspor suami saya serahkan ke yang ngundang, saya serahkan untuk dikirim, untuk dimasukkan semuanya. Dan itu bulan Februari ya Bapak Ibu. Kemudian di bulan April, ketika itu saya mau ikut retret di Tumpang ya, suami saya itu menerima telepon dari seseorang, dan dia katakan puji Tuhan. Loh saya kaget ya, kalau telepon puji Tuhan itu pasti sesuatu yang baik ya Bapak Ibu ya, menyenangkan ya Bapak Ibu. Dan sambil itu dia berbicara, sampai selesai saya tanya, siapa yang telepon? Dia bilang yang telepon adalah kantor yang memberikan undangan untuk kantor saya itu pergi ke Jerman. Terus gimana saya katakan? Terus dia baru cerita. Di bulan Maret yang lalu, bos saya itu bilang ke suami saya, Wan, aku dapat undangan satu lagi untuk ke Jerman. Tak kasih no siapa ya? Suami saya bilang, kasih no aku aja loh. Kamu wes tak kasih. Aku mau ngajak Lani, dia bilang gitu. Oh ya wes urusan. Jadi kantor yang berbeda memberikan undangan. Dan dia nggak cerita ke saya. Karena dia takut kalau saya nanti kecewa kalau tidak bisa. Karena ini kantor yang berbeda. Dan dia usaha sendiri. Dia telepon ke kantor yang pertama yang memberikan kami tiket. Dia tanya, bisa nggak saya punya tiket ini, saya mau ngajak istri saya. Tidak bisa Pak. Bapak ini sudah berangkat 3 minggu lagi, tidak mungkin. Semuanya sudah settle, sudah diatur. Jadi nggak mungkin Bapak bisa mengajak istri Bapak. Bapak ini kloter yang pertama, jadi mereka itu ada kloter-kloter. Dan dia tuh